alhamdulillah ya Ca udah lulus S2 lagi kan. Udah nunggu apa lagi nih, tinggal merit doang, aku bilang gitu. Makanya pas dia bilang iya aku ada rencana untuk menikah, aku langsung kayak apa gitu kayak Ica bilang iya benar insya Allah gitu. Terus tanggal apa bulan sekian. Bang Dude mencari sosok seorang istri dan juga Ica di usia muda tapi dia matang. Usia muda tapi bukan berarti kekanak-kanakan, justru di usia muda Ica menunjukkan kematangan yang luar biasa sehingga bisa bersanding dengan Bang Dude yang jarak usianya jauh. Tapi bukan masalah karena Bang Dude menemukan yang saya lihat menemukan sosok makmum yang patuh dari Ica dan Ica membutuhkan sosok imam yang membimbing untuk menuju ke arah kebaikan dari Bang Dude. Ya saya lihat pasangan sempurna lah, cocok sekali gitu dan karena lihat mereka berdua sangat tenang, tidak ada masalah juga yang saya lihat. Mereka berdua baik-baik selalu dan saya tidak pernah dengar dia tentang masalah-masalah yang mereka ada. Begitu pula dengan sosok Bang Dude sangat tepat untuk Ica karena sebenarnya Ica butuh pembimbing dalam kehidupannya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Untuk selamanya. Enggak sih ya, gitu karena mungkin Ica sendiri juga dari kecil maksudnya hidup dengan lingkungan yang memang ketika pulang sekolah langsung syuting gitu. Jadi maksudnya Ica kurang bisa menikmati yang namanya main sama temen atau segala macam gitu. Dan untuk Ica itu nggak menjadi masalah gitu karena bagaimana Ica menjalani hidup kan itu semua tergantung sama Ica gitu. Dan kalau untuk masalah nikah muda, jadi ibu muda, terus jadi istri segala macam itu tidak menjadi ketakutan karena di umur kapanpun ya itulah salah satu yang memang diinginkan sebagai seorang wanita gitu. Kita menjadi seorang istri, kita mempunyai sebuah rumah tangga dan ya suatu saat nanti kita diberikan amanah untuk menjadi seorang ibu gitu. Sebelum kita menikah ada proses kita dipingit ya, berapa 10 hari. 10 hari kita harusnya 2 minggu. tidak bisa bertemu ya. Itu kan adat sebenarnya. Ya kita menghargai proses itu. Nah, yang saya rasakan ya sebelum ijab kabul itu banyak yang saya pikirkan sebenarnya. Setelah ijab kabul status saya berubah. Saya jadi suami, saya punya tanggung jawab dalam hidup seorang istri. Di dalam Islam, suami akan menjadi imam. Dia harus bisa memberikan pembelajaran terbaik kepada istrinya. Maka saya harus belajar banyak untuk bisa memberikan yang terbaik. Menjadi imam, jadi suami yang baik itu kan bukan hal yang mudah sebenarnya. Kemudian yang saya bayangkan adalah dalam mengucap ijab kabul, memang di sinetron itu hal yang biasa, kalau syuting adegan kawin kan biasa. Cuma di dalam kehidupan pribadi tidak pernah saya bayangkan itu. Yang terakhir sih yang saya pikirkan tentang mudah-mudahan nggak ada yang sakit, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan nggak ada hambatan, baik kita berdua dan orang tua gitu. Jadi yang nggak pernah lepas saya berdoa dan berdoa dan berdoa. Lumayan kerasa sih sebenarnya gitu karena 10 hari menjelang pernikahan. Sementara masih banyak yang diurus gitu, terutama soal undangan. Itu yang apa ya, bangun tidur terus langsung aduh undangan ini list lagi terus langsung telepon kerja kak ini udah belum. Cuman memang agak sulitnya karena kita kan nggak bisa ketemu gitu. Jadi waktu itu pas kita ngurus undangan karena kan memang semua waktu itu dikirimnya ke rumah Ica. Jadi mau ngambil, Kak Dude mau ngambil nih undangan karena kan kita bagi tugas lah untuk pengirimannya segala macam gitu. Mau ngambil ke rumah tapi nggak ketemu gitu. Nggak boleh ketemu soalnya. Jadi oh iya nanti Ica titipin gini-gini gitu. Ketika proses dari kita saat itu masih deket gitu ya, di situ Ica juga sudah mulai sedikit memikirkan lah gitu. Cuman karena memang ada beberapa hal yang memang membuat Ica masih belum bisa gitu, jadi Ica biarkan ya udah, memang itu mungkin prosesnya yang harus Ica jalani gitu. Tapi di saat itu juga memang kebetulan juga lagi dekat kan sama Kak Dude, jadi Ica banyak tanya. Tapi waktu itu Kak Dude masih belum tahu gitu bahwa Ica
insya Allah yakin gitu saat ijab kabul nanti Ica pakai hijab gitu. Sampai akhirnya setelah ada keyakinan itu Ica bilang ke Kak Dude, Ica bilang bahwa Kak nanti insya Allah pas kita nikah gitu, pas ijab kabul Ica mau pakai jilbab gitu. Dan otomatis karena itu hal yang positif gitu kan, Kak Dude sangat mendukung, dan Kak Dude sendiri juga semakin meyakinkan Ica, semakin membuat Ica belajar, semakin membimbing Ica lah gitu. Maksudnya oke, ini yang terbaik, ini gitu. Maksudnya bahwa keputusan itu insya Allah keputusan yang benar gitu. Dan akhirnya sehari sebelum pernikahan gitu, maksudnya Ica putuskan saat lagi pengajian, disitulah momen pertama Ica untuk menutup aurat Ica gitu. Setelah ijab kabul dan ngelihat Ica keluar, kan pada saat ijab kabul nggak ada Ica di samping saya. Jadi saya, orang tuanya Ica, penghulu dengan para saksi. Pada saat sudah sah baru Ica keluar. Melihat dia keluar saya nangis. Ya, kenapa? Karena prosesnya cepat, prosesnya ajaib, prosesnya tidak kita sangka, dan sudah selesai perubahan status ini di saat sudah ijab kabul dan Ica keluar dengan hijabnya. Itu buat saya ini Allah berikan anugerah luar biasa buat hidup saya. Setelah nikah itu yang saya sadari bahwa Ica tuh tipikal orang yang suka bercanda dia tuh. Atau mungkin Ica dulu ngeliat saya agak serius kali ya, karena saya juga lebih tua umurnya. Jadi setelah nikah tuh jadi kita banyak banget ketawa, banyak bercanda. Ya. Dan yang nggak disangka-sangka sebelum nikah, oh ternyata begini gitu ya. Lebih fun. Ica tuh orangnya bisa lebih fun. Itu akhirnya memancing saya jadi lebih jadi lebih pengen sering-sering deket Ica, karena memang kita lebih fun aja gitu berdua. Hampir sama sih sebenarnya, maksudnya kayak dulu dia serius banget ya gitu orangnya gitu. Mungkin ya gitu, tapi pas ketika kita sudah menikah gitu, ternyata Kak Dude itu orangnya sangat humoris gitu. Maksudnya kadang sampai kita, maksudnya dari pagi begitu bangun sampai mau tidur pun kayaknya ada aja gitu yang diketawain. Sangat bersyukur karena kalau buat kami berdua menikah itu landasannya karena ibadah gitu. Jadi niatan itu yang saya selalu tanamkan sama Ica. Saya selalu bilang kita menikah bukan karena apapun, bukan karena uang, karena status, karena umur, tapi karena memang ingin beribadah lebih baik kepada Allah. Dua Maret. 14 tahun. 14. Jadi salah ya. Rp2.203.014. Iya betul. Ya setuju. Iya. Itu tanggal pernikahan kita. Tanggal pernikahan. Jadi 2 juta berapa? Rp2.203.014. Tanggal pernikahan dan tahunnya 2014. Gitu. Rumah sakit di Cibubur. Iya. Klinik sebenarnya. Iya, klinik sebenarnya. Kemudian tugasnya nambah lagi, tanggung jawabnya nambah lagi. Punya istri aja satu tanggung jawab baru, ini menjadi ayah lagi kan, berarti satu tanggung jawab baru.